Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Yogi Triananda serta rekan saya Sakdia Sulfa dan Alifah Madini dalam mata kuliah Portofolio Investasi. Kali ini kami akan membahas hasil diskusi kami tentang pasar uang. Untuk materi yang pertama yaitu tentang definisi pasar uang, fungsi pasar uang, ciri-ciri pasar uang, instrumen pasar uang di Indonesia, indikator pasar uang, serta para pelaku di pasar uang akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang definisi pasar uang. Pasar uang adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu langsung maupun meliputi perantara atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga. Pasar uang memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, salah satu sumber pembiayaan modal, kerja, dan investasi jangka pendek bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. Yang kedua yaitu sebagai fasilitator dan mediator para investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada pengusaha di Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai mediator dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk transaksi perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang keempat yaitu menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembelian sertifikat Bank Indonesia serta surat berharga pasar uang. Pasar uang memiliki ciri-ciri yang diantaranya yaitu yang pertama, terdapat penekanan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang memerlukan dana. Yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti pada pasar modal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang instrumen yang terdapat pada pasar uang. Yang pertama yaitu surat berharga pasar uang atau bisa disebut dengan SBPU. Adalah surat berharga yang diperjualbelikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh BI. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau bisa disebut dengan SBI adalah surat berharga berbentuk utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu deposito. Deposito adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas simpanan nasabahnya dengan periode jatuh tempo dan tingkat suku bunga tertentu. Yang keempat yaitu promissory note adalah surat pernyataan kesanggupan membayar atas transaksi utang piutang jangka pendek antara kreditur dengan debitur. Yang kelima yaitu treasury bills adalah surat utang yang diterbitkan oleh negara di mana jangka waktunya di bawah 1 tahun. Yang keenam, bankers acceptance adalah salah satu instrumen pasar uang yang digunakan pada kegiatan ekspor dan impor barang atau digunakan sebagai transaksi valuta asing. Yang ketujuh, commercial paper adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor dengan tanpa jaminan untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Yang terakhir yaitu call money adalah instrumen yang dipergunakan pada kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah dana antar bank untuk periode jangka pendek. Selanjutnya yaitu pasar uang juga memiliki beberapa indikator yang sangat diperlukan untuk mengukur atau paling tidak mengamati perkembangan pasar uang. Indikator pasar uang meliputi yaitu yang pertama, suku bunga pasar uang antar bank, yaitu tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam-meminjam dana dalam bentuk rupiah. Yang kedua, volume transaksi pasar uang antar bank, yaitu jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam-meminjam dalam bentuk rupiah. Yang ketiga, suku bunga pasar uang antar bank dalam bentuk US dollar, yaitu tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam-meminjam dana dalam bentuk US dollar. Yang keempat,
volume transaksi pasar uang antar bank US dollar, yaitu jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US dollar. Yang kelima yaitu JIBOR atau Jakarta Interbank Offered, yaitu suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank. Yang keenam, suku bunga deposito rupiah dalam bentuk persen, tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositkan uangnya dalam bentuk rupiah. Yang ketujuh, suku bunga deposito US dollar dalam bentuk persen, yaitu tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositkan uangnya dalam bentuk US dollar. Yang kedelapan yaitu nilai tukar rupiah atau bisa disebut dengan kurs, yaitu harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Yang kesembilan yaitu suku bunga kredit, tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Yang selanjutnya yaitu inflasi, yaitu kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus suatu waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu indeks harga konsumen atau bisa disebut dengan IHK. IHK tersendiri yaitu angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Yang terakhir yaitu sertifikat Bank Indonesia, bisa disebut dengan SBI, yaitu instrumen investasi jangka pendek yang bebas risiko. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang para pelaku pada pasar uang. Pada dasarnya pelaku pada pasar uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pihak yang membutuhkan dana yaitu bank atau perusahaan non-bank yang membutuhkan dana segera karena harus memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, pihak yang mengeluarkan atau menanamkan dana yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana baik bank atau perusahaan non-bank dengan tujuan investasi di pasar uang. Adapun pelaku pasar uang diantaranya adalah seperti bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lainnya, dan individu masyarakat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya sendiri.